pelajaran pagi hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih untuk Kak Rafa ya sudah memimpin doa. Ya, Ibu tengok nih, kalian pada lemes-lemes semua ini. Iya, Bu. Kita breaking dulu ya, biar semangat. Breakingnya gimana, Bu? Nah, breakingnya itu buka tutup. Oke, Bu. Kami sudah tahu, Bu. Udah tahu? Kami hafal, Bu. Udah tahu? Tahu, Bu. Oke. Yuk. Buka. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa, haha. Apa di sini yang tahu itu trust issue? Siapa yang tahu? Apa itu Kak Rafa? Perasaan ini, Bu, apa sih tersisa kayak jadi kurang, jadi nggak jadi apa kan ada maaf, Bu. Tersisa jadi susah percaya sama orang, Bu, karena Ah, mungkin betul. ada satu kejadian. Ada lagi? Kak Nela? Bu, trauma masa lalu termasuk trust issue nggak? Betul, termasuk juga itu ya Kak Caca. Ya, Bu. Nah, Ibu jelasin ya, trust issue adalah keadaan ketika seseorang sulit untuk percaya kepada orang nih. Nah, hal ini biasanya terjadi karena orang tersebut pernah disakiti, dikecewain, dihianati gitu. Nah, sehingga mereka merasa takut kejadian itu terulang lagi. Orang yang memiliki trust issue itu sering merasa ragu, curiga, dan tidak aman saat Berada di lingkungan sekitar dia, ya, Bu. betul. Nah, next lanjut. Nah, di sini ciri-ciri trust issue. Siapa yang tahu ciri-cirinya apa saja? Oke, Kak Rafa, apa ya? Jadi nggak percayaan sama orang, terus gampang curigaan, Benar itu Kak Rafa. terus kalau cerita nggak bisa kayak mana, Bu? Nggak terbuka, nggak nggak terbuka jadinya. Ada Banyak, lagi? Bu. Ada lagi? Nah, satu itu mudah curiga terhadap orang lain, yang dimana orang yang mengalami trust issue itu sering merasa ragu dan curiga meskipun orang itu belum tentu berniat seperti itu. Jadi dia memiliki Perasaan takut, ya? Iya, takut yang berlebihan itu. Nah, yang kedua yaitu sulit bercerita atau terbuka. Nah, mereka itu merasa tidak nyaman untuk menceritakan perasaan atau masalahnya karena takut tidak dimengerti, tidak diejek atau dikhianati. Nah, selanjutnya Nah, yang ketiga yaitu selalu berpikir negatif terlebih dahulu, yang dimana sebelum terjadi sesuatu itu mereka sudah membayangkan hal yang buruk itu. Hal yang belum tentu terjadi tapi tidak dipikirin. Iya, betul itu Kak Rafa. Selalu negatif thinking, nggak, Bu? Betul Kak Nela. Makasih ya Kak Nela, Ya, Kak Bu, Rafa. sama-sama. Nah, yang keempat yaitu takut dikhianati atau ditinggalkan. Biasanya orang itu membuat mereka khawatir jika orang yang dekat itu akan menyakiti perasaannya, sehingga muncullah pemikiran yang enggak itu. Nah, yang kelima yaitu menjaga jarak dalam pertemanan. Mereka tidak yang biasanya dekat, ini Jadi jaga jaga jarak. jarak biar enggak dia takut itu. Ya kayak gitulah pokoknya ya. Iya, Bu. Lanjut. Nah, penyebab trust issue. Satu, yaitu pernah dibohongi atau dikhianati. Di mana saat seseorang pernah dibohongi atau dikhianati, rasa percaya itu bisa berkurang. Tidak percaya lagi sama orang tersebut karena kan punya kayak misalnya dia punya kejadian gitu ya kan, dia pernah dibuat kayak gitu, jadi dia nggak bisa percaya lagi sama orang tersebut. Nah, yang kedua yaitu pengalaman konflik keluarga, yang dimana pertengkaran atau suasana rumah yang tidak nyaman dapat membuat seseorang merasa tidak aman, dan perasaan ini terbawa hingga keluar rumah, sehingga sulit mempercaya sama
Nah, yang dimana ejekan atau hinaan atau perlakuan kasar dari orang lain bisa melukai perasaannya, dan terus akibatnya seseorang menjadi takut berinteraksi kepada orang tersebut. Takut diejek dia ya kan, misalnya. Pernah nggak di sini kalian diperlakukan seperti itu? Pernah Bu, sering sih Bu diejek-ejek Bu, apalagi soal fisik. Terus nanti kalau enggak, kalau fisik biasanya diejek pendek gitu Bu. Terus respon kalian itu kayak mana? Kadang kesel, cuman ya udah biarin aja. Males dipikirin. Ya nggak usah dibales ya kan, orang jahat kayak gitu ya kan. Nah, yang keempat yaitu lingkungan yang tidak aman, yang dimana lingkungan yang penuh masalah, konflik, atau ketidakjujuran membuat seseorang selalu merasa waspada gitu ya kan. Nah, lanjut. Yang kelima yaitu kurangnya perhatian dan dukungan. Yang dimana jika seseorang jarang mendapat perhatian dari lingkungannya, nah perasaan ini membuatnya ragu untuk percaya dengan orang tersebut. Betul nggak? Betul Bu. Terus kan Bu, kalau kurang perhatian, itu kan perasaan ini bisa membuat ragu untuk percaya dan bergantung pada orang Oh, iya, lain. betul. Jadi, tapi kan kita kan juga sebagai manusia nggak bisa juga bergantung terus-terusan bergantung Iya, sama orang kita- lain kan Bu. Ya kita usahain sendiri biar jangan ini ya kan. Jangan, iya Oh, jangan bergantungan. betul itu Kak Rafa. Kasih ya Kak Rafa. Lanjut. Nah, di sini ada dampak trust issue. Satu, yang dimana sulit menjalin pertemanan karena sulit percaya. Sulit percaya itu seseorang menjadi ragu untuk mendekati orang. Nah, akibatnya pertemanan tidak bisa terjalin dengan baik. Nah, yang kedua yaitu merasa kesepian walaupun berada di sekitar banyak orang. Rasa tidak percaya membuat dia menutup diri gitu ya kan. Nah, hal ini membuatnya merasa sendirian dan kurang mendapat dukungan. Yang ketiga yaitu mudah cemas dan stres, yang dimana selalu merasa curiga dan takut disakiti membuat pikirannya itu tidak tenang, lama-kelamaan membuat seseorang merasa dia tuh capek, stres gitu ya kan. Nah, terus bisa buat sakit juga ya. Iya, buat sakit juga, nggak bagus kayak gitu ya. Anak-anak ibu jangan kayak gitu ya. Ya, Oke, Bu. Ya, yang keempat yaitu hubungan menjadi tidak sehat, yang dimana kurang percayaan dapat menimbulkan salah paham dan pertengkaran. Nah, yang kelima yaitu sulit bekerja sama dengan orang lain karena tidak percaya seseorang enggan berbagi tugas atau pendapat. Hal ini membuat kerja kelompok menjadi sulit dan tujuan bersama tidak tercapai. Paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Cara mengatasi trust issue yaitu satu, mengenali dan menerima perasaan sendiri. Yang kedua, tidak memaksakan diri untuk tidak langsung percaya gitu sama orang ya kan. Yang ketiga, berani bercerita atau terbuka sesama kawan. Tapi tengok-tengok juga kawannya, jangan asal cerita nanti kita Bocor coba lagi. ya. Berarti kita nggak bisa sembarangan sharing ya Bu. Nah, lanjut. Yang keempat yaitu belajar berpikir lebih positif, jangan berpikir yang negatif terus kita ya kan. Jangan. Oke, maaf Ibu. Apa Kak apa? Enggak, tadi sudah. Yang kelima yaitu mencari dukungan kepada teman-temannya atau keluarga. Nah, yang keempat memaafkan dan belajar dari pengalaman. Apabila kita pernah mengalami seperti trust issue itu, kita belajar dari kesalahan itu. Tapi kita nggak boleh, misalnya kita dijahatin orang, kita nggak boleh balas. Iya betul, itu nggak boleh Itu sama aja dibalas. secara Jadi kita respon dia tetap baik aja ya. Jangan dia jahat kita ikut jahat, jangan. Biar kita sama-sama jahat. Ya, lanjut. Kesimpulannya yaitu trust issue itu bisa dialami oleh siapa saja. Nah, perasaan sulit percaya itu bukan kesalahan, tetapi tanda bahwa kita sedang belajar melindungi diri. Yang penting kita mau memahami perasaan sendiri dan berani terbuka dan tidak takut meminta bantuan. Dengan begitu kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih tenang dalam bergaul. Nah, di sini sudah paham anak-anak ibu? Paham Bu. Makasih ya anak-anak ibu sudah mau mendengarkan penjelasan dari ibu ya. Semoga dapat
kasih anak-anak ibu. Sama-sama.